Pemirsa, pernyataan mantan Wapres Yusuf Kala yang menyebut ada kekosongan kepemimpinan menuai kontroversi. Kepada siapa pernyataan itu ditujukan? Kami akan bahas bersama juru bicara Yusuf Kala, Husein Abdullah, dan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, saya ke Pak Husein terlebih dahulu. Pak Abdullah. Baik, saya ke Pak Husein terlebih dahulu. Pak Husein, apa maksud Pak JK dengan adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat? Ya, sebenarnya maksud Pak JK simpel dan sederhana saja. Cuman tafsirnya yang orang melihatnya dari sisi masing-masing. Jadi ini yang membuat jadi ramai. Pak JK sebenarnya kalau kita perhatikan konteks pembicaraannya, itu lebih pada aspek aspirasi atau legislasi. Jadi Pak JK tidak secara luas menyebutkan kata kekosongan itu ke banyak sisi, tidak. Karena konteks pembicaraannya adalah ketika tampil sebagai pembicara pada webinar PKS. Nah, pada kesempatan itu, Pak JK sebenarnya memberi suatu saran konstruktif atau pandangan, sekaligus peringatan akan kekurangan, kelemahan partai-partai yang khususnya berbasis Islam. Ya, mereka ini di mata Pak JK setidaknya itu kurang menyerap dan mampu menyampaikan aspirasi umat secara prosedural. Harusnya kan aspirasi mereka itu dari di agregasi atau diolah di partai, ya, kemudian di parlemen dibunyikan, sehingga tidak perlu misalnya muncul alternatif atau figur-figur lain yang mengambil alih peran sentral dari partai-partai itu atau Pak JK juga menyebutkan tersebut. Indonesia perlu evaluasi sistem demokrasi. Apakah secara keseluruhan, Pak Husein? Yang dimaksud di situ adalah peran atau posisi dari partai Islam itu sendiri. Nah, bagaimana mereka mampu betul-betul menjadi penyerap daripada pandangan-pandangan yang mereka inginkan lalu disampaikan. Nah, ini sebenarnya kalau disadari oleh partai-partai itu sangat baik dan sangat konstruktif untuk demokrasi kita ke depan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya fungsi partai-partai itu sesuai dengan aspirasi massa atau konstituennya, itu tentu tidak harus sering terjadi parlemen jalanan, sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat. Meskipun demo-demo tentu dalam negara demokrasi sah-sah saja, karena itu ada tempatnya. Baik, Pak Uceng, maksud Anda Rizik Syihab ini hadir sebagai alternatif penyampai aspirasi masyarakat seperti itu? Iya, karena apa yang menjadi harapan penuh dari masyarakat tidak dia dapatkan sepenuhnya di partai-partai yang selama ini kita kenal itu berbasis Islam. Nah, tiba-tiba ada seorang tokoh, mungkin juga yang lain ya, kita tidak tahu, mampu untuk menyuarakan apa yang menjadi harapan mereka. Ya, jadi ya itulah kira-kira. Sehingga dia menjadi kedatangannya, ya lihat saja orang ramai ya, tentu karena harapan-harapan itu tadi. Baik, dan Mas, dia dalam posisi Mas Budiman, Anda yang setuju diharapkan dengan hal ini bahwa memang ada kekosongan penyampai aspirasi masyarakat saat ini di Indonesia hingga terjadi fenomena Rizik Syihab ini? Halo. Iya, Mas Budiman, Anda setuju? Ke saya? Iya. Ke saya. Oke, makasih. Maaf tadi. Jadi gini, tentang apakah ada kekosongan kepemimpinan partai politik Islam sehingga kemudian Pak Rizik ini dianggap sebagai contoh kepemimpinan alternatif. Itu saya pikir, jika memang konteks Pak Yusuf Kala menyampaikan demikian, ya itu silakan. Evaluasi kelas dari partai-partai politik Islam. Ya. Tapi kalau jika memang itu dalam pengertian keseluruhan kepemimpinan nasional, tentu saja Pak Joko Widodo didukung oleh menteri-menterinya, gubernur-gubernur, kemudian bupati dan wali kota, semuanya sedang bekerja keras, ya, dengan aparatur penegak hukum secara sipil sebagai penegak kedaulatan supremasi sipil, bekerja keras untuk kemudian mencoba menghadapi persoalan yang ada di bangsa ini, mulai dari soal ekonomi, tantangan ekonomi,
yang diakibatkan oleh pandemi. Saya kira kita semua sedang bekerja keras. Dan jika memang asumsinya adalah aspirasi politik umat Islam, saya tidak dalam posisi membela atau membenarkan, membela partai Islam atau menyalahkan Pak Rizik. Tapi yang perlu diketahui, jika itu adalah aspirasi umat Islam, saya pikir ada partai-partai Islam yang ada di luar pemerintahan dan ada partai-partai Islam yang ada bersama pemerintahan Pak Jokowi. Dan fraksi-fraksi di DPR RI juga berbicara tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan warna Islami. Misalnya contoh P3 yang bersikeras bicara soal RUU alkohol, gitu ya, terlepas dari pro kontranya, saya pikir itu juga punya warna Islam dan P3 adalah bagian dari pemerintahan atau PKS barangkali. Kita nggak tahu bagaimana posisinya. Kalau kita berbicara soal evaluasi kepemimpinan politik umat Islam di Indonesia, ya, jadi saya pikir apa yang menjadi masalah adalah terlalu berlebihan menempatkan bahwa setiap keinginan yang muncul di luar mainstream itu dianggap terjadinya kebangkrutan di dalam sistem yang mainstream, ya. Yang mainstream itu apa? Yang mainstream adalah partai politik. Gerakan Islam apakah juga mengalami kebuntuan? Tidak juga. Kita bicara ada Muhammadiyah, kita bicara ada Nahdlatul Ulama, kita bicara ada Persis, organisasi-organisasi Islam yang sangat lama, terorganisir lama, bersama-sama membangun republik ini. Mereka juga punya masukan, mereka punya kritik juga pada pemerintahan Pak Joko Widodo dalam soal pandemi, dalam soal berbagai macam. Mereka juga punya kritik yang tajam, mereka ketika bicara RUU Cipta Kerja, mereka juga memberikan masukan, ada ketidakpersetujuan, dan kemudian didialogkan, kemudian isu-isu yang lain. Saya pikir dinamika itu terjadi. Nah, permasalahannya, apa benar apa yang disampaikan Pak Rizik dengan masa FPI yang kemudian menyambutnya dan pada akhirnya menciptakan klaster baru di era pandemi ini, apakah itu yang disebut sebagai tidak adanya kepemimpinan atau kekosongan kepemimpinan baik nasional maupun oposisi? Saya pikir terlalu berlebihan karena gini, aspirasi-aspirasi yang menyempal atau menyimpang atau nampak ekstrim itu selalu akan ada. Ya, bahkan di negara demokratis yang sudah mapan sekalipun, seperti Amerika Serikat, ya, Baik, di Amerika jadi, Serikat, Mas ya, Budiman, jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa ada krisis hanya karena ada kelompok yang berpikiran radikal muncul, udah akhirnya sistem yang mapan dan moderat itu krisis. Belum tentu, karena memang yang namanya karena yang namanya kelompok-kelompok yang radikal itu selalu akan ada, bahkan dalam sistem demokrasi yang matang dan mapan sekalipun. Saya kira itu. Baik, Mas Budiman, jadi menurut Anda dengan keberadaan atau banyaknya massa yang mengikuti Rizik Syihab ini adalah fenomena yang biasa di negara demokrasi, bukan menandakan adanya kekosongan kepemimpinan gitu. Biasa saja, hal yang biasa saja. Biasa saja di Amerika, di Jerman, contoh Jerman, negara Eropa yang cukup mapan demokrasinya, mapan sistem sosial ekonominya. Kelompok rasis PGD kita jadi dulu namanya, berkembang besar, mereka demo besar-besaran di Leipzig, di berbagai negara, di berbagai kota lain di Jerman, menyerukan anti-imigran, anti-Islam, imigran dan negeri-negeri Muslim terutama. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ada kekosongan kepemimpinan nasional di Jerman? Apakah ada kekosongan kepemimpinan partai oposisi di Jerman? Ya, saya kira orang nggak mengatakan bahwa di Jerman terjadi krisis atau demokrasinya salah di Jerman, hanya karena ada kelompok rasis yang berkembang besar juga di Jerman hari ini, yang anti-imigran Muslim misalnya, seperti itu, atau di Amerika. Baik, saya kembali ke Pak Hussein. Berarti saya menyingkat atau mengambil kesimpulan dari pernyataan dari Mas Budiman bahwa Pak JK ini dengan tanggapannya seperti itu, jika memang skalanya nasional terlalu berlebihan dengan pernyataan itu. Pak Hussein, tanggapan Anda? Sebenarnya tidak ada yang berlebihan, biasa saja menurut saya. Karena Pak JK secara spesifik itu melihat masalah kepemimpinan itu di partai-partai Islam. Jadi benar saya kira bahwa ada juga aspirasi-aspirasi mereka yang tersalurkan di parlemen, katakanlah di DPR tingkat 1, 2, dan pusat. Tetapi kan bisa saja mereka merasa bahwa itu belum cukup. Ada hal-hal yang substantif yang perlu mereka juga diperhatikan. Nah, ini kita tidak tahu sejauh mana sebenarnya kebutuhan masyarakat atau pemilih yang berbasis Islam, kebutuhannya untuk disuarakan di tingkat parlemen tentunya. Nah, soal kekosongan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Pak JK melihatnya bahwa ada figur yang kemudian ya dianggap oleh
pemilih Islam ini yang biasanya menggantungkan harapannya baik di partai Islam maupun di organisasi itu ada pada Habib Rizik yang mampu menyampaikan itu secara terbuka, lugas. Ya. Pak Hussein, ya, tapi bukankah FPI ini hanya sebagian kecil dari umat Islam yang ada di Indonesia? Iya benar, itu benar sekali. Kita tidak bisa memungkiri itu, tetapi pada realitas terakhir, ya, ketika Habib Rizik datang, persoalannya kan menjadi lain. Yang hadir di situ sepertinya bukan cuma FPI, tapi banyak elemen-elemen Islam yang lain yang berkumpul di situ. Nah, kalau kita menangkap ini, seharusnya partai-partai, saya tidak bicara pemerintah ya, saya mengakui bahwa dan Pak JK pun sadar itu, bahwa pemerintah sudah bekerja secara maksimal, mulai dari Januari, khususnya di COVID, bahkan sebelumnya, itu bekerja keras. Nama kabinetnya aja kabinet kerja, jadi tidak bisa dipisahkan dari masalah pekerjaan atau kerja keras dalam membangun negeri ini. Dan ingat, Pak JK pun pernah menjadi bagian daripada pemerintahan bersama Pak Jokowi. Dan komitmen Pak JK itu selalu menjaga apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan atau negeri ini, terutama ketika dia bersama dengan Pak Jokowi. Amat jarang Pak JK sebenarnya mengkritisi apa yang mereka capai sebelumnya, karena itu juga pekerjaan Pak JK dengan Pak Jokowi. Nah, dalam Mas konteks Budiman. ini, ya baik, Mas Budiman. lanjut ya. Iya, silakan Pak Hussein. Iya, dalam konteks ini Pak JK menempatkan kritiknya kepada ormas dan partai Islam supaya jangan lalai, karena kalau tidak itu kepemimpinan akan lepas ke kelompok-kelompok atau orang-orang yang mungkin lebih sulit untuk diatasi oleh pemerintah dalam tanda kutip, sehingga harus mengarahkan polisi, tentara, dan seterusnya. Nah, kalau partai kita, ormas kita, misalnya lebih digemari atau lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Muslim, harusnya kan kehidupan politik kita, demokrasi kita itu jauh lebih adem atau tidak harus terjadi kegaduhan. Mas Budiman, tanggapannya tadi jangan sampai ada sebagian masyarakat yang kemudian lepas, kemudian masuk ke orang-orang yang memang lebih sulit diatur oleh pemerintah, harus menerjunkan polisi dan TNI dan lain sebagainya. Bisa dibilang mereka-mereka yang memang alirannya bisa cenderung ekstrim. Tapi bukankah di post-truth era ini masyarakat justru sedang yang seperti itu? Nah gini Mbak, jadi justru tanggapan saya tadi adalah menegaskan atau merespon apa yang disampaikan Pak Hussein Abdullah. Saya bisa menerima posisi Pak JK bahwa tidak mengkritik kepemimpinan politik secara nasional, walaupun itu juga sah-sah saja. Tapi begini Pak Hussein, jadi seperti yang saya contohkan di berbagai negara tadi, di Amerika, di Jerman sekalipun, dalam demokrasi yang mapan, partai-partai cukup aspiratif, partai-partai di parlemen juga cukup aspiratif. Toh, ketika muncul ekstremisme, memang tetap membesar juga begitu. Nah, persoalannya apakah demokrasi kemudian harus melenturkan diri, harus melonggarkan diri sedemikian rupa sehingga kemudian aspirasi-aspirasi yang di luar arus utama itu yang kemudian kita cenderung melihat sebagai ekstrem, lantas juga harus diakomodasi bulat-bulat oleh partai-partai politik Islam utama hari ini yang ada di parlemen, ya, baik itu ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Menurut saya di era sekarang seperti katakan Mbak tadi, di era post-truth sekarang, ya memang selalu akan ada aspirasi-aspirasi di luar mainstream yang akan cukup besar, dapat momentumnya yang nggak bisa diikuti partai-partai yang ada. Kalau soal ini sih bukan sekedar kelompok Islam seperti FPI saja, kelompok-kelompok non-Islam, kelompok-kelompok serikat buruh misalnya juga kan ada aspirasi-aspirasi yang tidak bisa diakomodasi oleh partai-partai utama. Tapi persoalannya sekali lagi, apakah kemudian sistem demokrasi yang mapan itu harus kemudian memberikan legitimasi? Itu kan ada orang ngamuk, berarti nggak bisa dipenuhi. Nah, kan tidak setiap orang yang ngamuk itu karena memang kita lalai memenuhi keinginannya. Karena siapa tahu keinginannya itu memang di luar kewajaran, begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam pengertian kewajaran, tentu saja partai-partai Islam yang ada di Indonesia akan mengakomodasinya, misalnya seperti itu. Ya, saya bukan dalam posisi membela partai Islam selalu benar di dalam sistem, tapi tidak bisa dijadikan tesis, tidak bisa dijadikan alasan bahwa karena ada kelompok radikal, kelompok ekstrem yang membesar, lantas disebut sistem ini tidak bisa mengakomodasi. Ya, sistem demokrasi memang tidak bisa dan tidak boleh mengakomodasi ekstremitas, itu intinya.
Sistem Baik. demokratis tidak boleh mengakomodasi ekstremitas. Baik, Pak Dia Hussein. bisa membunuh dirinya sendiri. Saya kira begitu. Baik, Ya. Pak Hussein, aspirasi ekstrim apakah harus ditelan bulat-bulat oleh partai Islam gitu? Oh begini, jadi memang ya saya sependapat dengan Mas Budiman bahwa itu tidak boleh ditelan bulat-bulat. Justru disitulah bagaimana peranan partai-partai Islam ini lebih maksimal, baik di dalam mengakomodasi dalam artian mengedukasi masyarakat muslim itu sehingga tidak harus menjadi ekstrim. Demikian pula dengan ormas-ormas itu. Jadi di sini karena mereka dibiarkan berkembang, ya edukasinya mungkin tidak maksimal, baik oleh ormas, meskipun kita akui NU Muhammadiyah itu sudah luar biasa, ya pesantren-pesantren di mana-mana, kemudian sekolah-sekolah umum juga dikembangkan Muhammadiyah dari daerah sampai dari desa sampai ke kota. Tetapi dinamika sosial politik masyarakat kita ya itu mungkin jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Baik. Jadi kita tidak bisa juga mengeliminasi begitu saja pandangan Pak JK. Pak JK melihat bahwa ini mari kita secara bersama-sama khususnya partai-partai yang memang berbasis Islam memperhatikan hal-hal seperti itu. Bukan berarti Pak JK setuju bulat-bulat bahwa ada gerakan seperti itu dan dia setuju dan menyalahkan partai atau anggota-anggota parlemennya. Tidak. Mengingatkan, karena ada dinamika yang kita lihat itu relatif lebih besar, melampaui sistem demokrasi yang ada, yang kita kembangkan. Baik. Kalau ini kita biarkan menggelembung, itu yang repot nanti semua kita ini, elemen masyarakat yang ada, dan semua partai-partai juga, akhirnya bukan cuma partai Islam yang kena getahnya, juga partai-partai nasionalis seperti PDIP, Nasdem, atau Golkar misalnya, itu akan kerepotan dibuatnya. Nah, mari kita menganggap atau menjadikan peringatan Pak JK sebagai starting point untuk membedah dan mengevaluasi apa yang terjadi di bawah. Baik, Sejauh Pak mana Hussein. tingkat radikalisme itu terjadi dan mampu kita kelola dan mengedukasi masyarakat kita. Baik, Pak Hussein, saya ingin mengklarifikasi ada informasi atau gosip yang beredar katanya Pak Yusuf Kala ini mendanai Rizik Syihab saat ke Indonesia. Benar seperti itu, Pak? Oh, tidak. Saya kira enggak. Jadi itu kebetulan saja Pak JK memang 20 Oktober sampai 25 itu keluar ke Roma, ke Vatikan. Ketemu pemimpin umat Katolik, Bapak yang kita hormati semua, Paus Fransiskus, untuk suatu keperluan penjurian bidang kemanusiaan. Kebetulan Paus Fransiskus adalah penggagasnya. Jadi Pak JK bersama 4 juri yang lain merasa berkepentingan untuk menanyai beliau kriteria untuk nominator. Lalu melanjutkan perjalanan umrah ke Mekah. Katanya ketemu sama Rizik Syihab di sana, Pak? Tidak. Pak JK tidak ketemu Pak Rizik. Di sana ketemunya dengan pengurus Liga Muslim Dunia yang akan menjadi sponsor pembangunan museum di Jakarta. Baik. Saya ke Mas Budiman. Mas Budiman, apakah jika memang tadi dianggap memang aspirasi ekstrem ini tidak bisa ditelan bulat-bulat oleh partai, namun cenderung dibiarkan, apakah justru ormas-ormas atau organisasi ekstrem ini justru ditunggangi oleh partai-partai yang untuk memenuhi keinginan politik praktis mereka di Indonesia? Menurut Anda seperti apa? Ya, begini, saya tentu tidak bisa melakukan tuduhan ya, tapi intinya bahwa selalu ada godaan. Nah, begini ya, selalu ada godaan bagi politisi-politisi yang mungkin tidak punya basis massa solid, ya. Kalau partai politik kebanyakan punya basis massa solid ya. Saya tidak berbicara partai secara institusi, tapi selalu ada godaan politisi-politisi individu di dalam partai atau yang di luar partai, karena di luar partai juga bisa juga politisi ya, yang punya target-target politik kekuasaan. Selalu ada godaan. Ketika kelompok-kelompok radikal muncul di luar sistem, itu kemudian itu semacam memberikan gelombang ya, yang diharapkan mereka bisa berselancar di atasnya untuk membangun popularitas ya. Itu satu fenomena yang bisa terjadi umum. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan, silakan bermain dengan kekuatan ekstraparlamenter, tapi ada batas-batas konstitusi, batas-batas bentuk negara, batas-batas dasar negara, ada Bhinneka Tunggal Ika yang tidak boleh dilanggar di sana, dan juga ada batas-batas perdamaian, situasi damai. Jangan sampai
dan batas-batas itu memancing kekerasan politik baik yang verbal maupun kekerasan berlatar belakang politik yang sifatnya fisik. Ini harus dijaga. Nah, biasanya ini bisa mudah kepleset orang nih, ya. Orang mudah kepleset. Saya tidak percaya kalau partai sebagai institusi melakukan itu. Tapi individu-individu politik itu bisa kepleset dan mudah. Godaan sangat mudah. Bahkan ini, saya curiga ya, kita tahu ya bahwa pengumpulan jalan massa dalam jumlah besar di era pandemi ini kan kita tahu dampaknya seperti apa. Kita sudah dapat penjelasan dari Kapolda DKI. Banyak orang terkena penyakit itu. Karena ada klaster bandara, klaster Petamburan, dan segala macam. Kok bayangkan ada tokoh-tokoh publik yang kemudian bahkan ketika baru datang Pak Rizik belum karantina 14 hari sudah didatangi. Kemudian tokoh-tokoh yang lain juga kami ingin sowan. Nah, jelas bahwa yang ingin disowan melanggar peraturan. Ini kan tidak memberikan contoh yang baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Hussein Abdullah. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat, selamat sore.